Tinju adalah olahraga bela diri yang melibatkan dua orang dengan berat sama bertanding, yaitu saling melepaskan pukulan. Adapun peralatan yang digunakan dalam tinju ialah sarung tangan pelindung khusus, pelindung gigi, dan pelindung kemaluan atau groin protector. Olahraga tinju dilakukan di tempat bernama ring. Sementara itu, pembagian waktu dalam sebuah pertandingan tinju disebut ronde. Dalam satu ronde terdiri dari 3 menit pertandingan plus 1 menit istirahat untuk tinju profesional. Sedangkan untuk tinju amatir, durasi satu ronde adalah 3 menit plus 1 menit istirahat atau 2 menit plus 30 detik waktu istirahat. Sementara itu, jumlah ronde dalam tinju profesional adalah 4 hingga 10 ronde untuk tingkat pemula hingga mahir, dan 12 ronde untuk tingkat kejuaraan dunia maupun nasional. Tinju datang dari bangsa Romawi, Mesir serta Yunani. Menurut catatan sejarah, awalnya para petinju di zaman itu tidak menggunakan sarung tinju, melainkan menggunakan sarung besi sehingga banyak memakan korban meninggal. Petinju yang terkenal saat itu ialah Theagenes yang berasal dari Thasos, Yunani. Theagenes telah menjadi juara Olimpiade tinju yang diadakan Pava 450 Masehi. Ia melakukan pertandingan tinju 1406 kali selama hidupnya. Sementara itu, tinju amatir yang terorganisasi resmi dimulai pada tahun 1880 dan makin populer sampai masuk dan dipertandingkan di Olimpiade. Pertandingan tinju kali pertama dipertandingkan pada Olimpiade tahun 1904 di Saint Louis, Amerika Serikat. Kemudian tahun 1973, baru muncul peraturan versi terbaru sarung tangan tinju yang berbahan spons. James Pink adalah petinju pertama yang menggunakan sarung tinju bahan spons, dan juga seorang juara dari Britania. Semenjak saat itu, olahraga tinju menjadi berkembang pesat hingga masuk ke Indonesia. Legenda tinju dunia saat ini, seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, dan Tyson Fury. Pada tahun 1904, boxing resmi menjadi salah satu cabang pertandingan olahraga di Olimpiade. Sejak saat itu olahraga boxing tak pernah absen, kecuali pada tahun 1912 di Stockholm, karena undang-undang Swedia melarang kegiatan tersebut. Di samping aturan Queensberry, seperti membatasi waktu ronde selama 3 menit, menghilangkan gouging dan gulat, dan mengharuskan penggunaan sarung tangan, peraturan perlindungan pada olahraga tinju pun jadi makin berkembang seiring waktu. Dimulai dari penggunaan sarung berbahan spons, kewajiban penggunaan helm, pembuatan sistem penilaian elektronik untuk memperkuat objektivitas wasit, hingga penilaian poin standar. Selain melindungi petinju, semua aturan tersebut dibuat agar pertandingan dapat berjalan seadil mungkin. Boxing adalah olahraga yang membutuhkan kedisiplinan dan fokus, baik itu saat menyerang, bertahan ataupun mencari kesempatan untuk melakukan counter. Ini disebabkan oleh sifat tinju yang menuntut kita untuk bisa mengambil keputusan dan refleks secepat kilat. Modernisasi dan kebangkitan tinju profesional. Modernisasi tinju berlanjut sepanjang abad ke-20, dengan pembentukan badan-badan pemerintahan dan kelas berat yang diformalkan. Era ini menyaksikan munculnya tinju profesional, di mana para petarung berkompetisi untuk memperebutkan gelar dan sabuk juara. Promotor seperti Don King dan Bob Arum memainkan peran penting dalam membawa tinju ke khalayak yang lebih luas, menyelenggarakan pertarungan-pertarungan besar, dan mempromosikan bintang-bintang terbesar dalam olahraga ini. Munculnya tinju profesional juga menyebabkan meningkatnya liputan televisi, membuat olahraga ini lebih mudah diakses oleh para penggemar di seluruh dunia. Pertarungan ikonik seperti Thrilla in Manila dan Rumble in the Jungle menarik perhatian jutaan orang, menjadikan tinju sebagai fenomena global. Seiring berkembangnya tinju, metode dan teknik latihan yang digunakan oleh para petarung pun ikut berkembang. Latihan tinju pada masa awal seringkali masih sangat mendasar, dengan fokus pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Namun, kemajuan dalam ilmu dan teknologi olahraga telah merevolusi cara petinju berlatih. Saat ini para petarung menggunakan kombinasi latihan kekuatan, pengondisian dan latihan teknis untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Inovasi seperti pelacak tinju dan analisis video telah memberikan wawasan berharga kepada para petarung tentang performa mereka, yang memungkinkan mereka untuk menyempurnakan teknik dan meningkatkan keterampilan mereka. Pendekatan latihan modern ini telah meningkatkan level kompetisi dalam olahraga ini, yang menghasilkan petinju yang lebih cepat, lebih kuat dan lebih terampil. Tinju telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada budaya populer. Dari film dan musik hingga sastra dan seni, olahraga ini telah menginspirasi banyak karya kreatif. Film ikonik seperti Rocky dan Raging Bull telah menjadi tonggak budaya,
yang menggambarkan perjuangan dan kemenangan petinju.